Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana? Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk aljabar. Misalnya kita memisalkan sebuah bilangan yang tidak diketahui dengan huruf, misalnya A atau B atau bahkan C, X dan sebagainya, ya kan? Nah, ketika kita menggunakan bentuk aljabar itu, maka biasanya untuk apa sih? Kita kemarin sudah memberi contoh misalnya untuk memisalkan bilangan. Misalnya angka 3,99999 itu sama dengan berapa? Kita misalkan dia dengan misalnya sebuah huruf misalnya A. Kemudian kita utak-atik dengan huruf tersebut, ternyata kita tahu A-nya sama dengan 4, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita punya kasus lain. Kasus lain misalnya kita punya sebuah keranjang. Keranjangnya berisi banyak buah jeruk misalnya. Kemudian ada orang menambahkan buah jeruk ini beberapa buah jeruk tambahan, misalnya dia menambahkan 3 buah jeruk ke dalam keranjang, ya kan? Kemudian orang lain menghitung. Setelah dihitung ternyata setelah ditambahkan isi buah jeruk di dalam keranjang ini semuanya totalnya adalah 20 totalnya. Maka dari sini kita bisa membuat sebuah persamaan, ya kan? Jadi persamaannya kira-kira misalkan isi keranjang ketika sebelum dimasukkan 3 buah jeruk tersebut adalah A buah, maka kita punya persamaan A tambah 3 sama dengan 20, ya kan? Inilah pentingnya kita menggunakan bentuk aljabar. Maksudnya apa? Kita memisalkan bilangan yang tidak kita ketahui ini, yaitu berapa banyak buah jeruk di dalam keranjang sebelum dimasukkan 3 buah ini, kita nggak tahu kan? Karena kita nggak tahu, kita misalkan dengan huruf terserah, misalnya huruf A, B, C, X atau bentuk aneh, segitiga, segi 4 dan sebagainya, ya kan? Asalkan bentuknya nggak berubah, nanti kalau dihitung maka kita mendapatkan persamaan aljabar ini, A tambah 3 sama dengan 20. Nah, sekarang adik-adik, kita ingin tujuan utamanya adalah kita ingin menyelesaikan persamaan yang seperti ini. Kalau kita memiliki persamaan A tambah 3 sama dengan 20, berapa nilai A yang membuat persamaan ini benar? Itu pertanyaannya, ya kan? Berapa nilai A yang membuat persamaan ini benar? Maka kita harus bisa mengutak-atik, mengolah persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai A. Tentunya kalau di sini persamaannya sangat mudah, jadi bisa kita tuliskan di sini lagi. Kita bisa menggunakan metode, misalnya A-nya dibuat sendirian di satu sisi. Jadi kalau A di sini ada di sisi kirinya sama dengan, maka kita ingin di sisi kirinya sama dengan itu hanya ada A. Nah, supaya hanya ada A, maka plus 3 ini harus dibuang. Gimana cara membuangnya supaya persamaannya tetap benar? Nah, caranya adalah kurangi 3. Sehingga kalau yang kiri dikurangi 3, maka yang kanan juga dikurangi 3. Sehingga nanti kita mendapatkan sisanya 3 kurangi 3, 0. Maka sisa tinggal A. 20 kurangi 3 sama dengan 17. Ya kan? Maka di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa nilai A adalah 17. Sehingga jumlah buah jeruk di dalam keranjang sebelum ditambahkan 3 buah jeruk tambahan ini, itu adalah ada 17 buah. Nah, metodenya, gambaran besarnya adalah seperti ini adik-adik. Jadi kita punya persamaan. Persamaan ini kita dapat dari kasus yang real, dari realitas sehari-hari misalnya. Kemudian kita punya persamaan yang mengandung huruf, itu berarti persamaan ini memiliki bentuk aljabar. Ini namanya bentuk aljabar, yaitu mengandung huruf yang menyimbolkan atau mewakili bilangan yang tidak kita ketahui nilainya. Kemudian kita utak-atik seperti ini, kurangi 3, kurangi 3. Tujuannya supaya hurufnya itu sendirian di sisi kiri atau di sisi kanan sama dengan. Sehingga nanti di sisi kiri sama dengan adalah huruf, di sisi kanan sama dengan adalah angka. Sehingga kita tahu nilai dari huruf tersebut. Nah, gambaran besar strateginya adalah seperti ini. Insya Allah nanti Kak Andi akan lebih menganalisa bagaimana misalnya apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan persamaan aljabar ini, insya Allah di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.